Shalom sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Yohanes November Talunding, Ketua Majelis Jemaat GPIB Siloam Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Tapung, Provinsi Riau, menyapa sahabat-sahabat GPIB dalam acara Morning Call pada hari ini. Kiranya kesetiaan kita beribadah diberkati oleh Tuhan dan berkat-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan memberkati kami, agar nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar, lalu melakukannya di dalam kehidupan beriman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dalam Injil Matius pasal 17, ayat 1-8 yang mengatakan, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berupa-rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, sujudlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini kita merayakan Minggu Transfigurasi. Menurut tradisi Protestan, Minggu Transfigurasi dirayakan pada hari Minggu sebelum Rabu Abu dan masih merupakan bagian dari masa Epifania. Jika kita melihat Injil Sinoptik, hari Minggu Transfigurasi berada di luar Paskah. Ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, sebelum Minggu Sengsara, sebelum ia memasuki Yerusalem. Hari Minggu ini kita merayakan peristiwa Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Hari Minggu Transfigurasi adalah peringatan peristiwa perubahan bentuk atau rupa Tuhan Yesus yang terjadi di atas gunung yang tinggi. Tuhan Yesus berubah rupa menurut bacaan kita hari ini. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya sangat putih berkilau. Dalam perikop bacaan kita hari ini, transfigurasi Tuhan Yesus memberi pesan untuk menghayati hidup ini secara nyata. Memang setelah kehidupan di dunia ini, kita akan mengalami kemuliaan bersama dengan Sang Bapa di sorga. Tetapi selama hidup di dunia, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Memang kita tidak dapat mengelak dari realitas kehidupan selama di dunia. Kita akan mengalami penderitaan, mengalami ketertekanan, mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini. Tetapi
bagaimanapun hidup yang kita hadapi, jalanilah bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Yang penting bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan alam sekitar kita. Sebab yang penting bukan apa yang kita lihat yang hebat, melainkan apa yang berubah di dalam diri kita setelah melihat yang hebat, yang luar biasa dalam hidup ini. Apakah hidup kita jadi berkat dan rahmat bagi banyak orang dan berdampak pada alam sekitar kita. Peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus menyatakan pernyataan dan karya keselamatan Allah berpuncak dalam kehidupan Yesus Kristus yang akan ditempuh melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Tubuh kemuliaan Tuhan Yesus pada saat transfigurasi berkaitan erat dengan tubuh kebangkitannya. Supaya para murid mengingat bahwa pada waktu Tuhan Yesus bangkit bukanlah hantu, tetapi tubuh yang telah mengalami kemuliaan. Ada beberapa pesan penting yang perlu kita perhatikan dalam perikop bacaan kita. Yang pertama, ayat 5 bagian terakhir. Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Kata kunci di sini adalah dengar. Sahabat GPIB, kita diajak untuk mendengar suara Tuhan. Selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita hendaklah dipimpin oleh firman Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Karena Tuhan ada, mau mengajar kita untuk jangan takut dalam menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan hadir selalu menghibur dan menguatkan kita. Ketiga, pandangan kita fokuslah kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada yang lain. Karena di dalam Tuhan Yesus ada sukacita besar. Di luar Tuhan Yesus kita akan kecewa. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, selalu arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, kehadiran Elia dan Musa mau mengatakan kepada kita, orang yang meninggal di dalam Tuhan tidak akan pergi kemana-mana. Selalu ada di dalam Tuhan di Firdaus. Karena Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menjamin kehidupan kita. Yang menjamin hidup kita bukan manusia Elia dan Musa, tetapi Tuhan Yesus. Yang kelima, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan selalu sujud di hadapan Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini, Tuhan mampu menolong dan tidak akan mempermalukan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang keenam, bukan bangunan fisik yang penting untuk beribadah. Petrus ingin membangun kemah peringatan, tetapi Tuhan Yesus mengajar mereka, hal yang penting adalah merawat hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama dan alam semesta ini. Banyak bangunan yang dibangun termasuk gedung gereja tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu kita diajak untuk berdamai dengan membangun hubungan yang baik dan merawat. Karena itu panggilan setiap umat diajak untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan harkat kehidupan sesama adalah bagian yang esensial dalam memahami makna transfigurasi Yesus serta merawat alam sekitar kita. Kita tidak diajak untuk tidak hanya beriman secara teoritis, tetapi beriman yang diimplementasikan dengan tindakan nyata. Seperti menjaga lingkungan tetap bersih, memakai barang yang ramah lingkungan, dan hidup dalam kasih Kristus. Agar hidup kita diberkati oleh Tuhan,
sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Kiranya dalam perjalanan hidup kami dituntun dan pimpin Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara kami yang sakit. Tuhan sembuhkan dan pulihkan, dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu boleh mereka merasakan kesembuhan daripada Tuhan. Dan biarlah dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Yang berduka Tuhan beri penghiburan, memberi kekuatan bahwa mereka tidak sendirian, tapi ada Tuhan yang menjadi teman sejati yang menghibur mereka. Mereka yang menderita dalam pergumulan dalam hidup ini, kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk mengangkat beban-beban kehidupan yang mereka hadapi dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menolong dalam kehidupan ini. Tuhan berkati kehidupan kami ya Tuhan, berkati pekerjaan kami, usaha kami, sehingga dalam perjalanan hidup ini kami boleh melihat bagaimana baik dan kasih-Nya Tuhan yang memberkati kami di dalam kehidupan ini, sehingga kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu, buat bangsa Indonesia dengan segala persoalan pergumulan. Biarlah Tuhan yang menolong. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB, kita sudah selesai dalam acara Morning Call. Kiranya tetap setia mendengarkan firman Tuhan dalam hidup ini. Sampai jumpa lagi di acara Morning Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.